berharap kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar dari rumah. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang teks deskripsi. Namun sekarang kita akan menuju struktur teks deskripsi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengertian teks deskripsi. Oh ya, apakah kalian masih ingat apa pengertian dari teks deskripsi? Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, sekarang kita belajar tentang struktur teks deskripsi. Apa saja sih struktur teks deskripsi itu? Secara umum, teks deskripsi dibagi menjadi dua, deskripsi umum dan deskripsi bagian. Deskripsi umum adalah paragraf pertama dalam teks deskripsi yang menjelaskan tentang identitas objek yang dideskripsikan. Dalam struktur teks deskripsi, definisi atau identitas objek yang dideskripsikan disebut dengan deskripsi umum. Deskripsi umum juga berisi tentang pengelompokan suatu hal menurut jenis, kelompok, dan sebagainya. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi tentang gambaran-gambaran yang jelas mengenai objek yang dideskripsikan dalam teks. Jadi, deskripsi umum ialah paragraf yang hanya menjelaskan secara umum saja, seperti hanya menjelaskan apa nama tempat, di mana letak tempat tersebut, ada apa di tempat tersebut, dan lain-lain yang hanya menjelaskan secara umum. Beda halnya dengan deskripsi bagian, karena jika sudah masuk di dalam paragraf yang isinya mendeskripsikan secara jelas dan terperinci apa saja yang ada pada tempat tersebut secara rinci, misalnya kalian membaca teks deskripsi tentang pantai dan ada kalimat yang menjelaskan secara rinci seperti pantai tersebut memiliki luas 600 meter, warna airnya biru dan memiliki ombak yang sangat tinggi. Banyak penjual makanan dan toiletnya sangat banyak sekali. Nah, jika kalian membaca kalimat dan yang menjelaskan secara terperinci, berarti kita sedang membaca deskripsi bagian pada sebuah teks deskripsi. Jadi, deskripsi bagian itu paragrafnya selalu menjelaskan secara rinci apa saja yang ada di dalam teks deskripsi tersebut. Adapun jenis teks deskripsi yang perlu kalian tulis di buku tulis agar kalian selalu ingat dan menambah wawasan kalian. Teks deskripsi dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Adapun beberapa jenis teks tersebut adalah sebagai berikut. Deskripsi subjektif, yaitu jenis paragraf yang memaparkan atau menggambarkan objek sesuai dengan kesan atau pengalaman dari penulisnya. Deskripsi spatial, yaitu jenis paragraf yang memaparkan atau menggambarkan objek hanya berupa tempat, ruang, atau benda. Deskripsi objektif, yaitu jenis paragraf yang memaparkan atau menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa adanya rekayasa atau opini dari penulisannya. Nah, silakan ditulis di buku tulis kalian jenis teks deskripsi tersebut karena tidak ada di dalam LKS. Perhatikan contoh teks deskripsi beserta strukturnya berikut. Lawang Sewu peninggalan Belanda. Bisa dilihat di deskripsi umum. Bacaan yang dideskripsikan merupakan bacaan yang bisa disebutkan secara umum. Seperti Lawang Sewu merupakan sebuah bangunan kuno peninggalan zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1904. Nah, ini merupakan pengenalan secara umum saja, bukan secara terperinci. Bisa dilihat juga gedung 3 lantai bergaya Art Deco ini merupakan karya arsitek Belanda ternama. Lawang Sewu terletak di sisi timur Tugu Muda Semarang atau di sudut Jalan Pandanaran dan Jalan Pemuda. Nah, ini bisa dilihat bahwa di deskripsi umum hanya menjelaskan secara umum saja di mana tempat tersebut, bukan menjelaskan secara terperinci. Maka deskripsi umum
paragrafnya hanya paragraf 1. Ketika sudah memasuki paragraf 2, bisa dilihat di deskripsi bagian bangunan utama Lawang Sewu berupa 3 lantai bangunan yang memiliki 2 sayap membentang ke bagian kanan dan kiri. Nah, di sini 3 lantai yang sudah dijelaskan secara umum tadi dijelaskan kembali di deskripsi bagian, tetapi bedanya dijelaskan secara rinci. Apa yang dikatakan secara rinci yaitu membentang ke bagian kanan dan kiri, atau bisa dikatakan memiliki 2 sayap. Nah, itu bisa dikatakan menjelaskan secara rinci. Lanjut, jika pengunjung memasuki bangunan utama, mereka akan menemukan tangga besar ke lantai 2. Nah, kata tangga kan harus masuk ke dalam ruangan baru bisa menjelaskan. Nah, itu juga sudah termasuk deskripsi bagian atau sudah dijelaskan secara rinci. Adapun juga di antara tangga ada kaca besar yang menunjukkan gambar 2 wanita muda Belanda yang terbuat dari gelas. Itu juga dijelaskan secara rinci. Sampai akhir paragraf bisa dilihat di paragraf ketiga. Bangunan ini mempunyai arsitektur yang unik. Semua bangunan mengadopsi gaya arsitektur Belanda yang khas. Bangunan ini dilengkapi dengan ballroom, gedung serbaguna, ruang makan, hingga gedung pertunjukan. Nah, itu kan dijelaskan secara rinci. Bukan hanya semisal kalau di deskripsi umum pasti bangunan ini mempunyai arsitektur yang unik, sudah itu cukup di deskripsi umum. Tetapi ini sudah masuk ke deskripsi bagian atau paragraf deskripsi bagian, jadi dijelaskan apa yang ada di bangunan tersebut. Nah, itu dijelaskan secara rinci, ada ballroom, gedung serbaguna, ruang makan. Nah, itu kan sudah dijelaskan secara terperinci. Adapun contoh lain, semisal kalau kalian mempunyai sebuah rumah atau tempat tinggal, jika membuat teks deskripsi umumnya seperti ini kalimatnya. Saya mempunyai sebuah rumah yang terletak di desa Junwangi, sebelah barat dari pondok pesantren bilingual. Bangunan yang saya punya dibangun sejak tahun 1950. Saya memiliki rumah tidaklah sangat besar, tetapi cukup sederhana. Nah, bisa deskripsi umumnya hanya seperti itu saja, tetapi pada deskripsi bagian bisa dijelaskan kembali secara rinci. Bangunan rumah atau letak rumah saya 200 meter sebelah barat dari pondok pesantren bilingual. Nah, kata 200 meter itu sudah dikatakan secara rinci, lalu bisa dikatakan kembali atau dijelaskan kembali. Bangunan rumah yang saya tempati memiliki 3 buah kamar tidur, 1 buah ruang tamu, memiliki dapur yang sangat bersih, kamar mandi yang sangat bersih dan wangi, dan lain sebagainya. Itu sudah dijelaskan secara terperinci di dalam deskripsi bagian. Dari sini, apa ada yang bisa ditanyakan? Silakan ditanyakan kepada saya. Baik, sekian pelajaran yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kalian bisa belajar dengan maksimal walaupun belajar dari rumah. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai kita bertemu di madrasah nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.